Wow, kita udah lama tak berjumpa nih ya Kak. Bener banget. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Bentar Kak, mereka kayaknya kurang semangat ini. Mana Harus nih lebih semangat semangatnya? dong. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Yeay, akhirnya kita bisa bertemu lagi di ibadah kita yang kedua. Betul, yang kedua. Jangan pernah bosan ya sama kita. Bentar Kak, kayaknya mereka udah gak sabaran deh nyanyi bareng kita. Mereka akan memuji nama Tuhan bareng-bareng. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bisa memulai ibadah online kami. Berkati kami agar tetap fokus padamu Tuhan, selama memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tahu nggak sih Kak, siapa yang nyiptain gunung? Yang nyiptain sungai sama bintang-bintang. Bintang-bintang. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Siapa? Katakan lebih keras. Betul! Siapa Kak? Tuhan Yesus! Wow, Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya. Bumi dan segala isinya. Betul. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bentar. Kakak lihat gak sih mereka kayak kurang semangat. Aduh, mana nih semangatnya? Semangat. Ayo, bangkit. Yuk, musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yeay! Masih semangat kan? Masih, ayo Ayo. tunjukkan semangat kalian. Harus lebih semangat ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, luar angkasa, di selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di surga kau ada,
sekarang masuk ke hadiah Tuhan lebih lagi. Yuk, siapin hati lagi yuk. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi sama-sama lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini, karena kami boleh berkumpul lagi bersama-sama meskipun lewat ibadah online Bapa. Tuhan, kami telah percaya Bapa, ketika kami ingin memulai firman hari ini, Tuhan, Kau yang akan berkati setiap kami, berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkatin buat Kak Alif yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Bapa, Kau berkati setiap kami agar kami dapat sebuah pesan yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar adik-adik? Masih ingat nggak salamnya?
Sungguh amat baik. Ya, jangan lupa ya, setiap kakak tanya, bagaimana kabarnya? Sungguh amat baik. Nah, sebelum kita mulai firman, kakak akan ngenalin kalian sama teman baru dan akan jadi teman kalian selama ibadah online ini. Namanya Popoy. Ayo adik-adik kita panggil Popoy sama-sama. Popoy. Ayo, kok Popoynya nggak bangun sih? Popoy. Ada yang manggil? Iya, aku yang manggil. Loh, kok Popoy masih makan sih? Kan udah mulai. Oh, udah mulai ya? Iya, udah mulai. Aduh, maaf. Habisin dong. Nyam. Adik-adik, jadi nggak boleh ya ditiru ya. Selama kita ibadah, kita harus fokus baca Alkitab. Kita siapkan apa yang harus kita catat dan apa yang harus kita perlukan. Nah, jangan makan selama ibadah. Nggak kayak Popoy nih. Maaf teman-teman, jangan ditiru Popoy. Popoy lupa. Kakak, Ya, kakak lihat gak? Kok aku ngerasa aku kehilangan topi aku. topi. Aku sedih. Kakak ada lihat ke topi aku? Ini topi kamu. Topi aku di belakang. Iya, Boleh kamu aja yang tolong nyari. pasangin nggak kakak? Tolong dong. Boleh Popoy, apapun buat kamu Popoy. Nih, udah. Terima kasih. Popoy jadi ganteng lagi. Sama-sama. Ingat gak? 3 magic word kemarin. Terima kasih, tolong, terima kasih, sama-sama. Nah, ingat ya adik-adik. Jadi kita Kakak. harus tetap menggunakan 3 kata ajaib itu setiap kakak mau tanya. Ya, oke. Kakak Alif. Ya. Bukan sama-sama. Maaf. Oh iya, maaf. Aduh, Alif kakak lupa. ini. Apa Popoy? Kalau kita urutin? Kita urutin itu dari tolong. Terus kakak Meli bilang apa ya? Maaf. Sama terima kasih. Nah, ingat ya kata-kata itu adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, kita akan buka kitab kita dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Wow. Nah, Ayo baca. iya baca. Nah, jadi judulnya itu adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Popoy tahu nggak ceritanya itu? Tahu sedikit tapi lupa-lupa. Oh, lupa-lupa ya? Iya. Nah, mari kita belajar sama-sama ya guys. Jadi, intinya adalah pada saat Tuhan Yesus sedang berkhotbah bersama para murid-muridnya, ada rabi nih yang mau mencobain dia. Nah, dia itu tanya, Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Terus Tuhan menjawab, apa yang ada di Tauratmu, itu yang harus kamu lakukan. Terus mereka menjawab gini, orang-orang Farisinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, terus Tuhan Yesus kan bilang, oh kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak lakukan? Nah, terus dia tanya nih, lah Tuhan siapa sih sesamaku manusia ini? Nah, di situ kita akan menjelaskan tentang orang Samaria yang murah hati. Bagaimana Popoy? Nggak sabar nggak mau dengar ceritanya? Sangat excited. Iya. Aku agak bingung. Jadi ini mau dikasih contoh ya kakak? Iya, kita akan kasih contoh. Ih. Jadi kakak-kakak kita akan memperagakan drama orang Samaria yang murah hati. Kasih. Stay tune ya. Ya, ayo kita nonton. Oke. Nah, ini nih drama kita mau mulai. Jadi tetap fokus ya teman-teman. Oke. Alkisah, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Tolong. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Tolong saya. Kenapa kamu nggak mau menolong aku? Aku kan sebangsa dengan kamu. Ih, ya ampun. Badan kamu itu menjijikkan. Kamu itu najis. Jadi kalau aku membantu kamu, otomatis aku nggak akan kudus lagi. Kamu tahu kan, aku itu istri seorang imam terkenal. Jadi kalau aku membantumu, kamu itu nggak menguntungkan bagiku. Jadi maaf aja. Sorry. Demikian juga seorang Lewi datang ke
tempat itu. Tolong. Kasih pasti Tolong. lemah lembut. Kasih Tolong. pasti murah hati. Tolong. Kamu kenapa? Aku habis dirampok. Dirampok gimana? Bentar. Oh my god, aku lupa. Sorry banget, aku hari ini gak bisa bantu kamu ya. Karena aku harus ada pelayanan dan jadwal aku padat banget untuk pelayanan sekolah minggu. Nanti mereka gak bisa foto-foto lagi sama aku. Maaf ya, cari orang lain aja ya. Maaf. Tolong. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Tolong. Tolong. Masih ada suara minta tolong. Tolong. Apa yang terjadi? Ayo kita ke rumah sakit. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu kan orang Samaria, kenapa kamu menolong aku? Hei, kenapa kamu bertanya seperti itu? Tuhanku saja menolongku tanpa melihat rupa. Aku juga harus seperti itu. Ayo, kita ke rumah sakit. Terima kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, guys, gimana tadi dramanya? Kalis, Bagus nggak? Oh, Popoy. Iya, kenapa Popoy? mana kakak? Ah, Aku ngeliat kakak. aduh, Popoy. Udah kan? Sabar, ini rapain dulu. Nah, Sudah ganteng? Udah ganteng. Yeay. Nah, gimana guys tadi pesan firmannya? Bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus tetap mengasihi, kita harus membantu sesama kita. Nah, Poy. Nah, membantu itu dalam hal apapun ya. Nah, tapi ada sisi negatifnya loh, Poy. Apa itu? Misalnya bantuin temen nyontek. Nah, Oh, Popoy malahan pikir kalau mau tolong orang itu harus bantu contek. nggak boleh, Poy. Nggak boleh ya? Iya, karena itu bukan hasil usahanya. Tapi kalau bantuin sebelum ulangan itu baru boleh. Oh, begitu. Iya, jadi kita nggak sembarang bantuin nih. Maksudnya kalau bantuin orang lagi kesusahan, lagi ditimpa kemalangan ataupun duka itu boleh sih. Tapi kalau misalnya dalam hal konteks bantu dia untuk curang dalam ulangan itu nggak boleh. Nah, nggak boleh ya teman-teman. Aduh, topinya jatuh terus. Terima kasih kakak. Nah, yang kedua guys adalah bahwa kasih tidak mengenal rupa. Baik kalian orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Bali, orang Papua, kalian harus tetap mengasihi satu sama lain. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kalian terlebih dahulu. Kakak. Nah, hai. Kayak aku Ya? anak kecil. Ha-ha. Aku sayang kakak. Iya, aku juga sayang Popoy. Nah, itu pesan keduanya ya guys. Yang ketiga adalah kita harus bisa menghargai perbedaan kita. Sama kayak orang Samaria yang mau menolong orang Israel. Walaupun pada saat itu orang Israel itu musuhin orang Samaria. Jadi orang Samaria itu kayak dianggap musuh padahal mereka masih ada hubungan keluarga sih sebenarnya. Tapi mereka memusuhi orang Samaria. Nah, kita nggak boleh kayak gitu ya. Iya. Ya nggak Popoy? Iya, betul. Kita Nggak sebagai boleh. anak Tuhan, kita sebagai anak raja, kita harus tetap mengasihi teman-teman kita. Kita harus menjadi garam dan terang di lingkungan kita, di keluarga kita, dan di sekolah kita. Nah, ini ayat hafalannya ya guys, kita hafalin. Yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, kita baca sama-sama Poy. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayo, 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itu teman-teman hafalin ya di rumah ya. Kakak, aku sudah hafal. Udah hafal? Iya. Nah, Popoy udah hafal nih guys. Ayo kita dengar Popoy. Ayo, kita dengar. 1 Yohanes 4 ayatnya ke-8. Ya, Betul? benar. Barang siapa tidak Terima lanjut ya, kasih. Poy. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Benar banget Popoy. Aduh, jatuh terus nih topinya. Sabar.
Kakak Alif baik sekali loh ya. Iya. Terima kasih Popoy. Nah, gimana geng? Seru kan firmannya? Jadi kita harus terapin ya di dalam lingkungan kita sehari-hari dan di dalam keluarga kita dan juga di sekolah kita. Oke, sebelum kita selesai, mari kita tutup tangan kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Ayo, Popoy juga berdoa ya? Iya. Ayo. Nah, sini aku tutupin. Nah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah memberikan rema bagi setiap kami anak-anak-Mu di tengah-tengah pandemi atau corona ini. Kami dapat tetap bersuka cita walaupun di rumah aja. Tuhan tolong berkati ya Tuhan keluarga kami, tolong berkati perekonomian keluarga kami biar bisa stabil dan juga bisa memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu terus menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, amin. Bye-bye. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Jangan lupa, minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah online di jam 11 pagi. Dicatat ya, jam 11 pagi. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa juga dikirimkan untuk video-video tentang bernyanyi, bermain musik, atau membagikan pengalaman Tuhan dalam seminggu ini. Boleh dikirimkan di nomor di bawah ini. Bentar dulu, ini buat para teens. Kalian jangan lupa bikin video kayak Song so wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Dan jangan lupa juga untuk ada magic word. Tolong, terima kasih, maaf. Nah, jangan lupa ya untuk mencakup 3 magic word-nya. Oke. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita berdoa, kita lipat tangan, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah selesai beribadah, telah selesai menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan siap menerima berkat daripada-Mu Bapa. Kami buka hati kami menerima berkat dari Bapa Surgawi, dengan kasih-Nya anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin kami, melindungi kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami yang diberkati bersama-sama katakan amin. Bye. See you. God bless you.